Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa studi ulumul Quran terkait dengan materi mendalami bisikan Al-Quran ini menjadi penting karena di dalamnya ada berbagai unsur termasuk historisitas. Historisitas ini bisa berkembang tidak sekedar dalam budaya Arab, tapi budaya yang punya relevansi, sehingga tidak mungkin bisa selesai apabila ulumul Quran ini tidak betul-betul didalami sebelum mengkaji tafsirnya itu sendiri. Saya ambil contoh lugat saja, bahwa bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab budaya. Bahasa Arab budaya itu bahasa Arabnya orang Arab, ya bahasa Arab pekerjaan, bahasa Arab yang lain-lain. Tapi kalau bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab sebagai kalamu yang tentu saja melampaui visi-visi dari bahasa Arab budaya itu. Kita ambil contoh, Al-Quran hadir dengan idiom tersendiri, teks dirinya sendiri. Contoh lafaz ja'a, ada padanan mufradatnya, mutaradifnya seperti khamar, seperti anak. Tapi perlu diketahui bahwa Al-Quran pun menggunakan lafaz ja'a itu hanya fi'il madhinya, tidak ada derivasinya, tidak ada mudhari'nya, tidak ada, hanya fi'il madhi. Sementara ata semua derivasi istiqomah dipakai semua. Ada Amrullah, Yakin, Rahman, Adir Rahman, Mahdiyah, Ibu. Kalau jawab itu saja. Jaja ada sepuluhan walaupun baca saya Innalladzina untuk membedakan bobot kedatangan tadi itu. Kalau maji disuruba dengan striker dengan terjuan itu namanya saya. Kalau datang biasa saja itu namanya ataya. Nah, beda dengan Al-Quran menggunakan Al-Quran itu ada cara dan beda hadrofis mata ulul. Kenapa ulul batu hadir pada isma? Batu kembalikan lagi. Siapanya ya akademis. Karena itu di negeri ini saya kira pemerhati tafsir itu banyak yang literatur membahasakan ulang dengan dari komentar-komentar mufassir serta daun yang kemudian dirangkum menjadi tafsirnya sendiri. Padahal itu maksudnya dari membahasakan itu. Nah, yang punya kreasi di luar konteksnya itu berani, ini yang kurang. Apalagi pengembangan dari filologis. Banyak saya sampaikan, bahasa di Al-Quran itu banyak dipahami keliru oleh mufassirnya sendiri. Saya ambil contoh alamin itu sampai terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, alamin dimaknai alam semesta. Itu salah lah. Yang alam semesta yang masih Allah itu yang alam masih Allah. Tapi kalau al-alam perlu dijamakkan dengan bentuk taksir awali maknanya tetap. Kalau dijamakkan jamak salim alami maknanya khusus, bukan khusus kalangan cintanya. Ini kata alami dunia itu
Tabarakalladzi nazzala al-Furqan liyakuna lil alamin nadhira. Kalau di alam kita Nabi Muhammad itu ini aku tangan, semut, kursi, enggak lah. Alam itu semua di kepala. Itu tahu bahwa rata-rata kebanyakan fase di negeri ini itu jarang yang mendalami tentang filosofi. Kebanyakan referensi berarti masa lalu membahasakan ulang. Belum lagi perbedaan apa ini istiqomah. Ya mohon maaf ini yang banyak salah. Kalau kita itu meyakini bahwa menyentuh mushaf Al-Quran itu harus pakai wudhu, benar. Tapi kalau kok sampai berdalil menyentuh mushaf itu suci dengan dalil la yamassuhu illal mutahhar seperti di mushaf itu, nah itu baru masalah. Gini, kalau mutahhar itu maknanya khusus malaikat. Tapi kalau mutahhir itu manusia. Makanya di Waqiah itu innahu laqur'an karim fi kitabil maknun la yamassuhu illal mutahhar. Perkara itu dijadikan syariat dalil ya, untuk menyentuh mushaf itu bersuci itu benar. Tapi mendalil ayat ini bagi saya itu kurang pas. Sasarannya beda, kitabnya beda. Nah, kalau orang itu bahasanya mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mutatahhirin ini manusia. Contoh-contoh seperti ini banyak. Tolong lagi para ada di kitab yang kurang kritik terhadap rasionalitas terhadap apa ini tesis-tesis yang ada deh. Contohnya masih sering saya jumpai di negeri ini kiai besar mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah yang gede yang itu isinya disarikan ke Al-Fatihah. Itu saya masih menerima karena Al-Fatihah disebut mulut. Tapi ketika disarikan lagi ke basmalah, dari Fatihah ke basmalah itu baru masalah. Karena untuk basmalah sendiri itu silahnya tinggi. Apakah ini kalamullah atau bacaan saja? Itu bukan ibadah. Ya. Yang lebih nemen lagi isinya basmalah itu disarikan kepada baknya. Itu padahal baik itu huruf tak bermakna. Anak kecil pun ngerti judulnya huruf tak bermakna. Terus nanti di karang-karang baik itu singkatan dari ini itu kan ngarang. Bukan dari ini. Yang lebih gila lagi disarikan ke titiknya basmalah. Titik itu gaweannya sopo. Titik itu penulisan dulu para sahabat belum mengenal tulisan itu ada titiknya. Baru pada zaman ini terus ada kasus itu baru ada. Nah, kok titik itu bisa titik basmalah menyarikan semua Al-Quran kita ya itu di akal-akal itu kan aneh. Ini kalau mau menurut apapun tapi dari titik satu stres apa itu teknologi diri. Sekarang kalau model drone ini kalau satu itu alam biasa di semua mungkin memang itu dibuat-buat. Jadi kalau ilmuwan Al-Quran jangan ternyata begitu atau kalam model yang besar yang berbisarikan kepada titik itu nalarnya di mana itu perendahan terhadap kalam model sendiri.
buatan orang itu, buatan orang. Kalau saya boleh merujuk ke historisitas titik begitu. Dulu itu orang itu paham apa lengkungannya perahu lebar, walaupun tanpa itu enggak. Kalau tak itu lengkungannya ini tak. Kadzalika nur sama. Nah, mereka bisa membaca tanpa titik. Nah, waktu itu terus dulu. Belum ada penyarian ya. Nah, ada kabilah Kristen yang satu tidak damai dengan putus. Menteri luar negeri lah terus agar negosiasi dan membawa surat pengantar insya akum rasul fakot baru kalau kamu ini negara tetangga itu ada tulisan dari saya terimalah fakot baru dibaca oleh yang menerima surat tadi kan dibaca fakot dulu. Yang ngirim minta damai pakai ba, tapi berhubung apa ini kabilah sedang tegang, dicurigai yang datang tadi ini mata-mata bunuh saja. Akhirnya dibunuh. Terjadilah apa namanya cek diperjelas kok bisa dibunuh mau dijabarkan iya ceritanya dia membunuh utusan saya loh kan surat kamu menyuruh subhanallah saya tak menyuruh suruh menerima dia nanti negosiasi apa ini bagaimana dari itulah seperti saya tidak tahu apakah seperti Imam Abdul Aswad atau Imam lain saya tidak tahu. Terus akhirnya merencanakan ada pengusaha akhirnya didisiplinkan. Jadi baik itu baru punya titik ketika peristiwa itu enggak. Jadi makanya nggak benar penyarian Al-Quran dari Al-Fatihah menjadi ketika sampai ke basmalah karena nggak benar. Nah ini dibahaskan fase-fase itu jadi sampai ke perlanjutan itu sebagian belum nanti kisah-kisah zaman dahulu yang sudah terus sementara saya bicara tentang historis dan makna. Saya kurang sependapat dengan mufassir yang mengatakan fa'ilnya abasa wa tawalla itu Rasulullah. Saya tidak. Karena Rasulullah laisa biwajibin abus tidak pernah punya wajib. Anda Abul Ahmad. Saya tidak tega menunjuk fa'il abasa itu ke diri Rasulullah. Di Al-Mudaththir disebutkan summa abasa itu bukan Rasul, tapi itu pada Al-Walid kita negosiasi soal Rasulullah. Lalu anja ulama Abdullah bin Maktum yang kita tadi itu lalu masuk ya maklum kalau dia kita nggak tahu ada pembicaraan antara kepala negara nggak tahu yang bahasa itu Al-Walid bin Mughirah bukan Rasulullah. Beliau tidak punya majina ambus waktu itu. Jadi dulu saya nggak suka membaca ayat ini kalau manusia. Aku singkat mengatakan Rasulullah abasa wa tawalla bermurah mei. Oh kata begitu. Terus semua tafsir begitu. Nah,
setelah kami meyakini bahwa KL-nya itu bukan Rasulullah melainkan Al-Walid yang kepala kafir yang Indonesia tadi mau apa masih sering membaca karena saya meyakini itu bukan Rasulullah. Pendapat ini silahkan dikoreksi, silahkan, tapi tolonglah secara etika mana yang paling pas memberikan faedah bahasa teman ke siapa? Ya walaupun Rasul manusia, dia terus iya, tapi kata bahasa itu cuma bahasa wastakbar bukan apa itu aja tulisan. Ya saya sangat mengapresiasi, sangat senang mengagumi kawan-kawan yang bidang Quran sampai punya tulisan yang bagus, punya tafsir bagus. Saya hanya berdoa mudah-mudahan ilmu bapak-bapak semua yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.